warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul analisis rancangan pekerjaan. Yang pertama, pengertian analisis pekerjaan. Proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas-aktivitas kerja pokok dalam sebuah posisi serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya secara profesional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya, tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerja individu. Yang kedua, kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang. Yang ketiga, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang keempat, rancangan kebutuhan SDM masa depan. Yang kelima, sesuaikan jumlah pelamar dan pekerja yang tersedia. Yang keenam, rancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerja. Yang kedua, menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Yang keempat, mengumpulkan dengan teknik analisis pekerja yang dapat diterima. Yang kelima, menyiapkan deskripsi tugas. Yang keenam, menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Teknik-teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat catatan karyawan, yang kelima kombinasi. Rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah suatu proses yang diciptakan untuk dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan untuk tujuan efisien dan efektif. Rancangan pekerjaan bertujuan untuk mempermudah menjelaskan suatu pekerjaan. 3 hal penting rancangan pekerjaan. Yang pertama yaitu rancangan pekerjaan harus mencerminkan pemenuhan dan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil kepuasan pekerjaan yang maksimal. Yang ketiga, para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua, spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga, tuntutan serikat pekerjaan. Yang keempat, kemampuan karyawan yang ada sekarang. Yang kelima, tersedianya calon karyawan yang ada sekarang. Yang keenam, kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar karyawan. Yang ketujuh, kebutuhan psikologis dan sosial dari pekerjaan. Selanjutnya yaitu teknik rancangan pekerjaan. Yang pertama, rotasi kerja. Merupakan pekerja yang dilakukan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Karena pada setiap pekerjaan memiliki beberapa tugas yang berbeda-beda. Yang kedua, perluas kerja.
atau job enlargement. Tugas yang dilakukan oleh karyawan tidak melaksanakan misalnya 3 tugas tetapi 6 tugas. Yang ketiga, pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan adalah suatu proses pengembangan karyawan untuk berpikir dan berperilaku seperti manajer dan peranan dari pemegang jabatan untuk dikembangkan. Yang keempat, yaitu simplifikasi pekerjaan. Dapat membagi tugas menjadi lebih sederhana agar efisien. Perencanaan tidak hanya tugas manajer dan karyawan, hanya melakukan tugas saja. Selanjutnya yaitu alasan perlunya rancangan pekerjaan. Yang pertama, seringnya terjadi konflik antara karyawan dan kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang kedua, sifat unik setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas. Yang ketiga, perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Yang keempat, kemampuan dan tersedianya karyawan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.